Ya. Ya, jadi Bang Rudi Yohanes tema kita kali ini. Tapi dulu tanya-tanya dulu. Bang Rudi sehat? Oh, sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Dengar gak suaraku? Dengar dengan baik. Dengar. Halo, suaraku dengar nggak? Dengar. Suaraku kedengaran. Kok slow motion ya? Atau signalku kayaknya kurang bagus nih? Dah, sini bagus. Oke. Nah, tentang Taman Eden itu berada di mana? Silakan Bang Rudi presentasi. Oke, terima kasih. Sebentar dulu ya, sebentar. Di mana Taman Eden sebenarnya, Bang? Ya, yang pasti bukan di Jawa Tengah. Tunggu sebentar. Dengar. Ya, tunggu ya. Sabar dulu. Ini agak ada sedikit trouble ini. Karena telat. Ya, lanjut. Ya, sabar sebentar. Ku setting dulu biar orang-orang di Facebook juga bisa nonton. Bentar ya. Oke. Terima kasih semuanya. Ini sudah bisa ya. Dan saya lanjut langsung aja ya. Bahwa di manakah Taman Eden berada? Kalau merujuk kepada Alkitab atau Bible itu sendiri, Taman Eden itu berada di sorga. Kenapa berada di sorga? Alasan saya sederhana. Yang pertama kita membuka Kejadian 1, Kejadian 2. Nah, di dalam Kejadian 2 dijelaskan di situ, ayat pasal 8 ya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Artinya daerah ini sudah ada, nama daerah itu Eden. Maka di Eden itu dibuatlah taman. Di sebelah timur kan Taman Eden itu di sebelah timurnya Eden. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Nah ya, sesudah itu kita masuk kepada pasal 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Tunggu dulu. Bisa share screen ini apa, Rifa? Halo Rifa. Bah, halo Rifa. Malah nggak ada. Apa yang terjadi? Ripanya kemana? Aneh-aneh aja. Jadi aku sendiri siaran di tempat orang lainnya. Untung aku nggak salah gunakan. Kalau aku salah gunakan kan susah juga ya. Entah apa-apa misalnya aku bilang sini. Halo Ripa. Mungkin dia belum ada, aku kelola sedikit dulu channelku-nya. Ripa. Ripa, tap, jemputkan foto kita, tap. Halo Ripa. Wah, si Ripanya sudah hengkang. Hengkang. Oke, aku lanjutkan ya. Nah, alasan saya mengatakan bahwa Taman Eden itu ada di surga itu dimulai dari Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau makannya pasti kau mati. Sorry, bukan itu. Ini sorry ya. Sebentar. Ini ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Daripada hadir. Sorry Bang ya, tadi HP-ku ngedrop dia tadi, makanya. Ya, nggak apa-apa. Ya, lanjut. Ya. Jadi dari Kejadian 2 ayat 9 dijelaskan di situ bahwa di Taman Eden, di Eden itu ada sebuah daerah namanya Eden. Di timurnya itu dibuatnya lah namanya Taman Eden. Ya, di situ ada 2 buah pohon yang berdampingan. Yang satu pohon pengetahuan yang baik dan jahat, yang satu pohon kehidupan. Itu di
Kejadian 2 ayat 9. Maka kalau kita ingin mengetahui di mana Taman Eden itu, kita cukup 2 ayat ini saja. Kita masuk ke Wahyu 2 ayat 7. Ya. Nah, Wahyu 2 ayat 7 jelaskan, siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah atau Bapa. Nah, Firdaus itu artinya apa? Sorga, ya kan? Artinya baik Firdaus maupun Eden itu harus berdampingan. Kenapa berdampingan? Karena di dalam Firdaus ada pohon kehidupan. Dia berdampingan dengan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itulah namanya Taman Eden. Taman yang satu lagi namanya Firdaus. Jadi itu berdampingan sesuai Kejadian 2 ayat 9 tadi. Itu aja dasarnya, Rifa. Gak ada yang lain. Ya, silakan. Oke, karena kan saya baru masuk. Abang memberikan ayat kitab Kejadian ya? Ya, Kejadian 2 ayat 9. Berarti kesimpulan Abang, Taman Eden berada di mana? Di surga. Oke, berarti Taman Eden tidak ada di bumi. Ya. Bagaimana? Ya, kalau ini saya sepakat dengan Bang Rudi karena memang kami pun mengimani bahwa konsekuensi dari pernyataan Abang ini adalah Adam tercipta di surga, berarti. Ya, betul. Adam tercipta di surga. Sekarang aku kembali dulu Kejadian 2. Ya. Di dalam Kejadian 2 itu dijelaskan begini, ya kan? Nah, ini ayat 5. Belum ada semak apapun di bumi, ya kan? Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan di bumi dan belum ada orang untuk mengusahakannya. Jadi pada saat itu di bumi belum ada manusia, ya. Ayat 7. Kemudian ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, ya. Bahwa manusia itu diambil dari debu tanah yang mana? Kan demikian. Maka kita merujuk kepada Kejadian 3 ketika Adam dan Hawa itu mulai dihukum. Untuk manusia pasal 19 ya, dikatakan, dengan berpeluh engkau mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Nah, ternyata manusia itu diambil dari tanah. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, kan demikian. Sampai di sini pun kita belum jelas debu tanahnya dari mana. Maka kita merujuk lagi ke ayat 22. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, Adam ini kan bumi kan belum ada yang mengusahakannya, dibilang tadi di Kejadian 2 ayat 5 itu kan. Maka Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Ternyata diambil dia dari mana? Dari bumi. Kan itu dia. Karena dia akhirnya kita ketahui Adam hidup di bumi. Maka diusir dia dari Eden ke bumi supaya mengusahakan tanah. Karena ayat 5 tadi, Kejadian 2 ayat 5 kan belum ada di bumi ini. Karena belum ada manusia mengusahakannya. Oke, apalagi tanya. Oke, berarti karena kesimpulan Abang tadi, selama ini aku gedebuk ke sana ke sini dengan debater Kristen, mereka sibuk mempertahankan Taman Eden ada di bumi. Sepertinya aku harus mengembalikan Bang Rudi ke jalan yang benar nih sebagai Kristen yang kafah. Boleh nggak aku kristenkan Abang terus ku bantah lagi? Judulnya kita ganti, Rifa menginjili Rudi Yohanes, mengkristenkan Rudi Yohanes. Ya nggak bisa dong. Ya, aku bercanda. Jadi gini. Tidak bisa seorang muslim mengkristenkan. Yang bisa itu orang muslim memualafkan. Enggak. Kalau aku mencoba mengkristenkan maksudnya begini, bukan menjadikan Abang Kristen, enggak. Di pemahaman yang aku tahu ketika banyak diskusi dengan kawan-kawan Kristen, mereka itu percaya Taman Eden itu di bumi karena ada kerub yang menjaga, dan mereka sempat ada beberapa teman Kristen yang tidak perlu aku sebutkan namanya juga percaya bahwa Bapa pernah tinggal bersama-sama dengan Yesus di bumi. Nah, jadi kan inilah yang sering kami ejek-ejek kan. Masa Bapak tinggal di bumi terus dia pindah ke langit? Kan itu sering ku ejek-ejek. Gara-gara Adam nakal terus dia pindah. Nah, jadi Abang membuat sebuah. Ya, silakan Hajar. Ku biarkan Abang mengajari umat Islam di sini tentang Injil ini ya.
Ya, memang Silakan. harus. Tujuan saya kan Ya. mengajari orang Islam maupun Kristen. Biar jangan ada salah ajarkan persepsi. kami. Wa'lamu, silakan. Ayat 24, ketiga. Kejadian 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi di tengah-tengah ini Taman Firdaus, ini Eden. Ini Firdaus biar gampangnya. Nah, di tengah-tengahnya ini dibuatlah kerub agar dari Eden tidak bisa ke pohon kehidupan. Kenapa? Karena di ayat 22 dikatakan, berfirmanlah Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup selama-lamanya. Jadi Tuhan mencegah agar jangan si Adam ini memakan buah kehidupan. Kalau itu dia dilakukan, maka Adam itu akan hidup selama-lamanya dan dia bisa seperti Tuhan. Karena hanya manusia yang mempunyai daya cipta. Malaikat tak punya daya cipta. Iblis pun tak punya daya cipta. Ya. Nah, keberadaan kerub ini justru semakin meyakinkan kita bahwa Taman Eden di surga. Mengapa demikian? Karena kalau Taman Eden di bumi, malaikat itu kan abadi, tidak bisa mati, ya, karena dia adalah roh. Dibilang berarti malaikat abadi. Sebentar. Ya. Malaikat tidak bisa mati, dia abadi. Nah, kata Taman Eden itu ada di bumi, maka kerub itu sekarang ada di bumi. Di mana kira-kira dia? Nah, di mana dari bumi ini? Betul. Nah, di mana dari bumi ini yang tidak terjangkau satelit sekarang? Ya, satelit bisa melihat panas. Malaikat itu memiliki unsur panas, baik dia berupa cahaya, berupa api, segala macam. Kan tidak bisa dideteksi satelit. Artinya dia bukan di bumi ini. Nah, itulah gambarannya. Silakan. Oke, jadi aku speechless aja ya, karena aku bilang nggak mau mendebat. Memang aku ingin tahu pemahaman abang, karena ini topik menarik. Dan ini topik yang menggemparkan seluruh alam ini, Bang. Kenapa aku bilang? Ini ya bertentangan dengan pemahaman umat Kristen mayoritas gitu ya, bahwa Taman Eden ternyata ada di surga dan Adam tercipta di surga. Oke lah. Mungkin kalau abang tambahkan lagi penjelasan abang sambil saya memberikan di live comment link StreamYard yang ingin bergabung bertanya dengan Bang Rudi, atau bertanya di live comment. Kalau saya yang bertanya, ya saya memang moderator, nggak etis nanti kalau saya banyak bertanya di sini nanti. Ya. Nanti memasukkan orang jangan banyak-banyak. Cukup pertama dua orang atau satu orang. Jadi bertiga kita. Jadi setelah dia selesai bertanya langsung turunkan masuk satu. Karena kalau rame-rame takutku seperti di HMC kemarin tidak tertib. Oke, silakan. Oke lah. Jadi intinya di sini Bang Rudi membuat sebuah pernyataan yang cukup berbeda dengan teman-teman Kristen, dan saya pun masih belum percaya Bang Rudi mengimani bahwa Taman Eden itu ada di surga berdasarkan ayat-ayat yang Bang Rudi berikan. Nah, dan mungkin buat teman-teman muslim yang mungkin ingin bertanya, silahkan naik ke StreamYard. Dan selagi mungkin Bang Rudi menjelaskan satu lagi nih. Pertanyaan saya saya wakilkan dulu. Setahu saya teman-teman Kristen kan meyakini Eden di dunia karena adanya sungai Efrat, ada sungai Tigris. Nah, bagaimana menurut abang itu tentang sungai yang diberitahukan itu? Sungai Efrat, Tigris, Gihon, dan Pison. Sekarang Gihon dan Pison kemana? Nah, itu pertanyaan kita. Kalau dikatakan Efrat dan Tigris ditemukan, Gihon dan Pison kemana? Kan tidak diketahui. Itu alasan simpelnya yang pertama. Yang kedua, saya belum dapat fakta sejarah apakah di situ ada material seperti yang ada di Taman Eden itu. Batu kripsoplas, bedola, segala macamnya itu. Dan demikian. Nah, yang ketiga, itu kan di Kejadian 2, sebentar ya. Kita buka di Kejadian 2. Nah, ini Kejadian 2 ya. Bahwa di sana dikatakan ada 4 sungai. Yang pertama namanya Pison. Pison ini sampai sekarang nggak ada. Yang mengalir mengeluhi seluruh tanah wilayah tempat emas. Emasnya nggak ada ya? Ya, apa dia diambil orang atau dicuri orang kita nggak tahu. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah, dan batu krisoplas. Yang kedua, sungai Gihon. Gihon pun tidak ada. Yakni yang mengalir menuju sebelah Kus. Nama sungai yang ketiga adalah Tigris. Yakni yang mengalir sebelah timur Asyur. Dan sungai keempat adalah Efrat. Nah, itu dia. Jadi di sini
Tigris dan Efrat tidak disebutkan apa yang terkandung di dalamnya. Tetapi Pison dan Gihon disebutkan apa yang terkandung di dalamnya. Tujuannya adalah agar membuat sesuatu itu jangan nanti disamakan ini adalah seperti yang di bumi. Tidak. Kalau Tigris dan Efrat itu memang sudah ada di bumi. Kok bisa terjadi demikian? Contoh, saya dari Danau Toba. Saya tidak pernah kemana-mana. Tiba-tiba saya diusir oleh orang tua saya. Saya merantau lah. Sampailah saya di Pekanbaru, di Rumbai. Di Rumbai itu ada danau buatan. Lantas karena saya ingat di Toba, saya katakanlah itu Toba, Danau Toba. Kan nggak masalah. Kira-kira begitu. Iya. Ya, Oke, berarti itu jawaban tentang Sungai Tigris. Saya mau pin link StreamYard di live comment. Tapi saya harus kepental dulu sebentar nih, soalnya nggak bisa. Kemarin bisa buka YouTube sambil buka StreamYard bisa. Aku tinggal abang bentar. Silakan abang jelaskan bahwa tentang ini, tentang penciptaan Adam ini. Maksudnya di dalam pemahaman abang kan Tuhan mengambil dari tanah, dari debu ya kan. Nah, ini juga nih abang haruskan ini karena ada korelasinya ini. Karena kan Adam berarti menurut abang tercipta juga di surga gitu. Ya, besarkan gambar saya, kitab sucinya kecil aja. Pilih yang ke 1, 2, 3, 4, 5, yang kelima. Kelima, bentar saya cari dulu. Nah. Mana di sini ininya ya? Ya, di bawah itu kan ada. Ada yang more 1, ya? ada yang 2. More ya? Oh, layout ya. Yang di bawah. Itu yang 1. Ya, cari yang ada 1 besar, 1 kecil. Oh, gitu. Siap. Ada layar peta. Oke, bentar. Maklum lah, aku pun baru belajarnya. Yang ke ini. Bukan, satu lagi. Ya, kayak gini. Arifa kan mau keluar kan? Oh ya, aku keluar dulu ya. Aku mau ini dulu. Atau yang satu lagi. Yang 2, 1. Oh, yang 2. Oke, siap. Sampingnya bukan itu, sholat. Itu. Mau ini, mau letakkan live comment, mana tahu ada teman-teman yang ini bukan? Enggak. Yang satu lagi ini. Yang tadi dekat. Satu lagi, terus ke kanan. Terus lagi. Satu lagi. Ini. Oh, ini yang tadi. Oke. Ya sudah, kalau Ripa mau live comment silakan. Aku lanjutkan ya. Nah. Ya, siap. Kemudian. Tentang penciptaan Adam loh, Bang. Ya, iyalah. Kemudian ada kawan-kawan yang membantah begini. Kita masuk lagi ya. Bahwa kejadian 4 di kejadian 4 dikatakan bahwa si Kain lari ke negeri Nod di sebelah timur nih 16, kejadian 4 ayat 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Jadi Taman Eden ini di sebelah timurnya itu namanya Nod. Kan itu yang kata orang, ya kan? Maka dia di bumi kan ya. Oke, kita lihat apakah benar demikian. Sekarang kita kembali ke kejadian 3. Kejadian 3. Di dalam kejadian 3 dijelaskan bahwa di timurnya Eden itu ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Eden ditempatkannya kerub dengan pedang yang menyala-nyala untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, di Wahyu 2 ayat 7 sudah kita ketahui pohon kehidupan itu adalah Firdaus, bukan Nod. Jadi di sebelah timur Eden itu Firdaus, bukan Nod. Ya, sebentar ya kawan-kawannya. Ya, jadi Ikhwan Filah, mungkin di sini Ikhwan Filah mungkin bingung kenapa Mbak Rifa tidak mendebat Bang Rudi. Karena justru saya ingin Bang Rudi mengklarifikasi apa statement dia gitu. Bukan mau membantah, malahan kalau Bang Rudi mengatakan Adam tercipta di surga dan Taman Eden di surga, apa yang mesti kita bantah? Karena kita juga mengimani hal yang sama walaupun kita berbeda keyakinan. Nah, jadi justru mungkin ada teman-teman di luar sana yang ingin bertanya kepada Bang Rudi, silahkan masuk ke StreamYard. Saya akan coba untuk mendengarkan apa yang pemahaman Bang Rudi. Kalau nanti berdebat, maka saya akan minta waktu dengan Bang Rudi khusus, kita H2H. Jadi beda konteks ya. Saya memang punya program TWK atau tentang keimanan, tentang wawasan keimanan, dan satu lagi debat. Kalau debat maka beda lagi konteksnya. Kita harus menempatkan diri di tempat yang memang kita buat gitu programnya. Bang Rudi mungkin suatu saat ingin debat dengan saya, oke, siap. Kalau hari ini memang kita cenderung ke
sharing atau diskusi, atau Bang Rudi lebih memaparkan apa yang dia imani dengan hal yang berbeda dengan teman Kristen. Dilanjut Bang Rudi sambil menunggu teman-teman entah Muslim entah Kristen masuk untuk bertanya di sini. Silakan Bang Rudi. Masukkan aja alamatnya di situ biar mereka langsung masuk. Sudah. Di layarmu ini mana di sini Bonar Marasi yang ada ini. Oh, di ini. Bentar. Ya, itu harus dibuat juga biar orang gampang nanti nulisnya kan. Di itu udah di live komen udah kupin itu Bang. Tapi di sini biar ini juga nggak apa-apa lah, biar ku ini juga. Biar lengkap. Loh, kok ini pula yang tertulis? Oh, ini salah. Oke, silakan dilanjut Bang Rudi. Alamat StreamYard bagi siapa yang mau masuk silakan. Nah, kemudian apa yang memakan semua dalil yang mengatakan bahwa Taman Eden di bumi? Hanya satu ayat saya kasih, semua orang tidak akan mampu menjawab. Itu di Kejadian 3 ayat 14. Kejadian 2 ayat 17, sorry. Kejadian 2 ayat 17. Berkata demikian. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Nah, di sini kawan-kawan dijelaskan pada hari bukan pada saat engkau memakannya. Ini sering kawan-kawan Muslim salah dalam bertanya terhadap ayat ini. Mereka sering mengatakan Tuhan orang Kristen nggak tepat berfirman. Buktinya Adam dan Hawa memakan buah itu tidak mati pada saat dia memakannya. Ternyata di sini juga pada hari bukan pada saat, atau pada detik bukan pada detik. Orang itu beranggapan pada detik, tidak ya? Nah, kalau di sini dikatakan ada kalimat pendukungnya hari, artinya kalau ini di bumi, waktu itu sistem tata surya kan sudah komplit. Di Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 1 ayat 30-an itu kan sudah dijelaskan proses penciptaan langit dan bumi. Dan dikatakan di sana Tuhan melihatnya sudah sangat amat sempurna. Dan di situ sudah ada matahari sebagai suku tata surya, artinya satu hari 24 jam, ya kan? Nah, katakanlah Adam memakan itu hari Senin, maka hari Selasa Adam harus mati. Karena kan dibilang pada hari engkau memakannya. Belum lagi kalau kita merujuk kepada harinya Yahudi, di mana sore pergantian hari ya. Nah, anggaplah 24 jam itu dari pagi, kalau di Indonesia kembali ke pagi lagi. Maka dari jam 12 subuh ya sampai ke jam 12 subuh ya. Adam harus mati hari Selasa. Faktanya Adam umurnya 930 tahun. Artinya Adam itu melebihi umurnya bumi sesuai hukum ini ya. Karena pada hari engkau memakannya itu 24 jam. Ternyata Adam 930 tahun ya kawannya. Nah, sebentar ya. Nah, kemudian mengapa saya katakan itu di surga? Karena takaran hukum waktu yang digunakan adalah takaran hukum waktu Tuhan. Nah, ini dia. Apa takaran hukum waktu Tuhan? Sebentar, ada salah ketik pula. Takaran hukum waktu Tuhan adalah satu hari sama dengan 1000 tahun manusia. Ya, itulah sebabnya. Ntar aku cari dulu ya. Ini 2 Petrus 3 ayat 8. 2 Petrus 3 ayat 8 ya. Kalau Bibel ini enak, bisa langsung dijelaskan. Tidak perlu kita pakai kitab-kitab yang di luar ya. Apalagi kitab profesor, doktor, ada itu. 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudara yang kasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa dibilang Alkitab ini tidak bisa kalian lupakan. Di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ya, itulah ayatnya. Jadi, itulah sebabnya Adam meninggal atau mati umur 930 tahun. Artinya kurang dari hari itu. Satu harinya Tuhan. Jadi Adam belum sempat berganti harinya Tuhan, maka Adam meninggal atau mati. Itulah yang sulit untuk dibantah oleh siapapun mengenai Taman Eden ada di surga. Ada yang coba membantah dengan mengatakan bahwa kematian yang dimaksud di situ adalah kematian rohani. Masa roh mati? Aneh-aneh aja. Yang kedua,
Tidak ada dijelaskan di situ kematian rohani, itu karang-karangan orang-orang saja karena dulu mereka tidak mampu menjawab hal ini. Jadi itulah yang mereka lakukan. Oke, sekian. Oke, kita masih menunggu ya, masih menunggu teman-teman yang mau bertanya kepada Bang Rudi, dan kebetulan tadi Samuel Siahaan udah minta link, saya sudah kasih. Nggak, mungkin Samuel Siahaan ingin ngobrol dengan Bang Rudi, sengaja tidak cepat saya kasih, nanti Bang Rudi mau menjelaskan dulu apa yang dia maksud. Sambil menunggu Samuel Siahaan dan teman-teman lain yang di live komen masuk ke StreamYard saya, nanti gini aja Bang Rudi, kalau tidak ada yang masuk, kita nggak perlu lama-lama live-nya. Ya, nggak nyampe 1 jam pun nggak apa-apa. Yang penting apa yang Bang Rudi sampaikan ini tersampaikan, dan biarlah mereka yang menilai siapa Bang Rudi, bagaimana Bang Rudi. Kalau bagi saya begitu, karena kita bukan di forum debat pada saat ini. Ya kalau pertanyaan dari saya sih udah terjawab ya, maksud saya ya aneh aja gitu, karena ini luar biasa ya, beda banget dengan pemahaman Kristen mayoritas yang yakin Taman Eden itu tidak berada di surga, bahkan membantah Adam tercipta di surga gitu sih. Oke. Bang Bonar Marasi bisa naik ke atas mungkin, ingin bertanya kepada Bang Rudi. Ya. Sekarang mengenai penciptaan Adam, kita lihat Kejadian 2. Kejadian 1 ayat 26 masih ajakan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut dan gambar kita. Itu masih ajakan, belum proses penciptaan. Tetapi kemudian dijelaskan di sana, kemudian Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Benar. Itu masih menjelaskan, ya kan? Nah, penciptaan itu sendiri terjadi di mana? Ini di Kejadian 2 bahwa Tuhan menciptakan manusia itu serupa segambar. Ya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dari segala isinya. Itu 6 hari ya. Ketika Allah pada hari yang ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Jadi Tuhan tidak lagi bekerja menyenai penciptaan langit dan bumi. Selesai. Tidak ada. Ya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Demikianlah ini ada pertanyaan ini Bang. Ya, pertanyaan di bawah. Live komen. Ayo udah lanjutlah dulu, nanti aja kita bacakan. Oke. Ya. Jadi demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Nah, karena manusia itu diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan manusia, maka Tuhan tidak mau menciptakan manusia itu sama seperti penciptaan langit dan bumi. Karena penciptaan langit dan bumi Tuhan hanya berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah ini, maka jadi. Jadilah ini, jadi, maka jadi. Kalau manusia tidak. Ada kalimat di sini, dibentuknya hanya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu. Artinya, pembentukan manusia itu, misalnya ini tanah liat, dibentuk langsung di hadapan Tuhan. Beda dengan bumi. Tuhan tidak perlu di hadapan Tuhan menciptakan itu. Jadilah terang, jadilah ini, semua dijadikan. Tapi khusus manusia, Tuhan membentuknya langsung. Arti membentuk itu, kita kan misalnya membentuk patung, itu kan di depan kita. Gak mungkin di belakang kita gini kita buat kan, atau kita buat di tempat yang jauh sekali membentuk, gak mungkin. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan dengan kedua tanganku. Nah, tetapi di sini dibilang Tuhan, yang kalimat yang paling tepat adalah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi Tuhan menghembuskan napas hidup. Menghembus itu kan dengan mulut. Memang ada dibuat di ayat lain dengan mulut Tuhan dia berbicara. Nah, Tuhan meniupkan langsung ke hidup. Artinya kan dekat. Maka itulah saya katakan tahta Tuhan itu ada di sorga. Maka Tuhan berbicara ya di sorga itu. Oke, dari yang masuk itu silakan. Masuk akal juga ya Bang. Masuk akal juga ya Bang ya, kan Tuhan menciptakan manusia itu di hadapan dia ditiupkannya ya kan, kalau menurut kitab Abang ya kan. Ya otomatis kalau begitu Tuhan ada di kerajaan surga atau di surga, ya berarti ya manusia betul-betul tercipta di surga. Oke, ini sudah masuk Bang Rahmana Raja. Silakan Bang Rahmana Raja. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Apa kabar abangku yang ganteng dan baik hati? Waalaikumsalam. Shalom. Silakan. Ya, ini mengenai kodrat ini Bang. Nah, jadi kodrat. Saya lanjutkan pertanyaan saudara kita yang di live chat tadi. Sebentar. Kalau kodrat itu sepeda motornya si Maeli. Siapa itu si Maeli? Namanya kodrat ya Bang? Masa nggak tahu si Maeli?
preman terkuat di muka Jadi bumi. ada. Oh, si Saya Mael, mewakili si pertanyaan. Mael. Iya, kan si kodrat Saya- namanya itu. Saya lanjutkan pertanyaan saudara-saudara kita di live chat ini. Kebetulan sibuk tapi pas lihat abangku yang ganteng lagi bahas ini, jadi saya lanjutkan pertanyaan saudara-saudara kita. Pertanyaan mereka begini, Bang. Tentang memakan buah ketika Adam dan Hawa tidak memakan buah tentang buah pengetahuan tentang baik dan buruk. Itu kan mereka tidak mati kalau tidak memakannya. Ya. Nah, pertanyaannya mereka begini, Bang. Hewan kan tidak memakan, tetapi mereka ikut mati. Oke, Dan jawab. malaikat dia tidak mendapat kodrat sebagai yang mati juga. Itu perbedaannya di mana, Bang? Cuma itu Oke. pertanyaan mereka. Jadi saya sampaikan Ya. langsung ke Bang. Ya, Mungkin jawab. mereka butuh penjelasan ini. Mohon maaf Iya, ini aku jawab. mungkin Rahmana tidak lama-lama Jangan karena lagi di jalan ini. Iya, jangan dipanjang-panjangkan. Kalau aku bilang ku jawab langsung stop. Nggak usah kata pembuka. Oke, ku jawab langsung ya. Di sinilah kehebatan. Wah, ini udah datang lagi MC. Diam dulu MC, jangan mengganggu-ganggu. Ya. Masih selamat rumahnya dia. Pikir udah stroke. Woi, pakai rok kau. Ya, mau pakai rok malah, Bu. Bentar. Kau lah. Wah, tukang becak. Udahlah kalian jangan berkelahi terus. Ayo lanjut, Oke, lanjut. Dia kok nggak jadi tukang hari ini? Cemana siap rumahnya kalau kayak gitu? Sudah pulang aku tadi. Oh, untung kau ingatkan mengenai tukang. Oh, curi jam kerja rumahnya. Lama lah siapnya nih. Aduh, tunggu sebentar. Jadi Bang HMC, Bang Wak Lebay mengatakan bahwa Taman Eden pertama di surga, Adam tercipta di surga. Udah Jadi tahu aku dia ya itu. nggak kebantah. Ya. Pokoknya udah terserah dia lah. Dia lebih suka di surga lah. Ya sudah. Lanjut. Kita Sekarang aku ganti jelaskan ini. Ya, jelaskan. Pertanyaan tadi itu pertanyaan yang bagus ya. Nah, jangan Alkitabnya dihidupkan loh. Jangan aku lihat si MC itu entah apa dia itu. Ya kan? Kejadian, kita lihat pasal Kejadian 2 ayat 17. Nah, satunya sumber kematian di surga itu adalah ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau akan mati, ya kan? Jadi satu-satunya yang bisa membuat manusia, malaikat, semuanya itu mati adalah kalau dia memakan buah pengetahuan. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat. Adam dan Hawa sudah memakan, maka dia dibuang dan akhirnya mati. Nah, iblis, saya pernah mengatakan ini juga kontroversi dengan kawan-kawan yang lainnya. Bahwa iblis juga memakan buah pengetahuan. Loh, kok bisa sang debater? Ya, iblis itu adalah malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu hanya tahu perintah Tuhan atau yang baik-baik saja. Ternyata iblis bapak dari segala kejahatan. Nah, dari mana sumber pengetahuan kejahatan? Alkitab hanya menjelaskan satu sumber kejahatan. Apa itu? Satu sumber pengetahuan kejahatan, yakni memakan buah pengetahuan. Nah, si iblis sudah memakan, maka dia Tunggu dulu. Aku titip sama Bang HMC. Enggak, aku enggak bantah Abang. Aku mau izin dulu Bang Rudi ya. Aku mau sholat asar, lupa aku nanti. Berdosa pula aku ya. Bang HMC tolong diatur ya Bang Rudi ya. Jangan bercakap-cakap kalian di sini. Ayo lanjut. Dia nggak bisa ada kenapa aja. Udah siap karungnya kok. Nggak bisa dia menjadi moderator yang baik itu. Karena dia pakai listip. Lanjut. Jangan banyak ketawa lah. Nanti beneran stroke baru tahu. Tenanglah geng. Di Kejadian 3, di sini dikatakan, lah lantas kalau iblis sudah memakan buah itu, kenapa iblis tidak mati? Alasan pertama bahwa hukum itu hanya berlaku kepada si Adam. Jikalau dia memakan, dia mati. Nah ini Kejadian 2 ya. Kejadian 2 ayat 14. Ayat 17 ya. Nah, sebab pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Sementara iblis tidak terikat hukum ini yang baik dan jahat, tetapi kalau dia tidak mati kan hukum itu. Lantas yang kedua, iblis memakan dia pasti mati. Pada hari engkau memakannya, artinya
ketika iblis memakan itu kan belum berganti hari Tuhannya. Maka bisa kita lihat di Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Nah, di sini ada kalimat salah satu. Arti salah satu dari sini siapa? Saat itu yang ada Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, Kejadian 1 ayat 3. Bapa, Roh Bapa, dan Firman. Nah, di sini ada kata kunci. Ya, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, apakah manusia itu mengetahui yang baik dan jahat? Ya. Dari mana sumber pengetahuan baik dan jahat dia? Dari pohon kehidupan. Nah, sekarang Bapa dari pohon kehidupan pengetahuan yang baik dan jahatnya? Tidak. Karena dia adalah sumber segala sesuatu. Apakah roh? Tidak. Apakah firman? Juga tidak. Lantas siapa? Itulah kalimat di sini, kita di sini, salah satunya, salah satu dari kita. Dia adalah iblis. Loh, kok Tuhan berbicara sama malaikat? Iya, malaikat kan, Tuhan kan sering berdiskusi, berbicara sama malaikat. Karena malaikat itu adalah pembantu Tuhan. Ya. Nah, sini. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi si iblis itu kan sudah hidup selama-lamanya. Itu dikutuk Tuhan di pasal 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan antara segala binatang hutan. Dengan perutlah engkau menjalar dan debu tanah lah, dan akan kau makan seumur hidupmu. Jadi iblis itu tidak akan pernah mati. Itulah sebabnya Tuhan menyediakan neraka untuk tempat pembuangan si iblis atau penghukuman si iblis. Karena dia nggak bisa mati. Di neraka pun dia kekal selama-lamanya. Nah, jadi di sini jelas kenapa malaikat tidak mati? Karena malaikat belum memakan pohon pengetahuan itu. Nah, ya. Sekarang hewan. Lantas kenapa hewan-hewan mati? Nah, ini hebatnya Bible. Dijelaskan di sini. Ketika si Adam dikutuk Tuhan, ini, ya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kau perintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rizkimu dari tanah seumur hidupmu. Nah, jadi tanah itu, bumi ini dikutuk Tuhan, sehingga seluruh yang ada di dalam bumi terkutuk. Itulah sebabnya ada kematian, yang pertama. Yang kedua, mengenai hewan yang dimakan oleh manusia. Kan ada yang mati karena dimakan manusia, ada yang mati karena umur. Jadi, yang karena umur itu karena sudah dikutuk Tuhan bumi ini, maka terkutuklah semua di dalamnya, termasuk hewan-hewan, sehingga mereka bisa mati. Ya kan? Nah, sekarang di dalam Kejadian 1 dijelaskan supaya manusia itu ini bagi hewan-hewan yang dibunuh oleh manusia atau dimakannya. Lihat, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, segala burung udara, segala yang bernyawa, bukan segala tumbuhan hijau menjadi milik. Kan? Jadi bagi yang mati dibuat oleh manusia karena itu kepada makanannya. Jadi bagaimana dengan tumbuh-tumbuhan? Tumbuh-tumbuhan juga mati. Ya, karena tanah ini sudah dikutuk. Jadi tanah bumi ini sudah dikutuk, maka seluruh isinya terkutuk. Ya, sehingga di bumi ini adalah yang namanya kematian. Oke, silakan. Oh, Ripa masih mungkin ya, saya dulu ya. Wak Labu, simple aja ya. Ya, ini manusia itu nggak bisa mati. Ya, kamu percaya nggak manusia nggak mati? Mati itu cuma di dunia. Setelah kita mati, kita bangkit. Ya, antara ke neraka atau ke surga. Apakah ke neraka itu bukan bangkit? Atau bukan hidup kekal juga? Kamu kekal di neraka. Betul nggak? Kalian mempercayai bahwa orang yang tidak menerima Yesus akan kekal di neraka. Artinya kekal lah hidup dia. Ya, bukan mati. Ya, terus masalah tadi ya, kalau masalah Taman Eden itu kamu pindahin nggak ada masalah ya. Taman Eden pengertian dari Wak Labu ada di surga. Ya, ini berbeda dengan keyakinan orang-orang yang lain. Yang lucu tadi masalah setan kamu ular kamu fitnah juga. Tapi ya udahlah, saya mau bahas itu. Apakah manusia ini ya? Tunggu. Kamu bilang
Sebentar, tadi HMC bilang yang paling lucu. Kita kan lucu. Oh ya, boleh lah. Oke, Ketawalah lanjut. selagi masih bisa ketawa gitu kan. Ketawalah selagi masih bisa. Habis itu masalah mati, artinya ular itu nggak menipu. Terbukti ya, Adam makan itu nggak mati dia. Artinya yang nipu siapa? Yang nipu Tuhannya kalian gitu. Menipu Adam, kalau kamu makan mati kamu. Rupanya nggak mati. Ya itu aja sih. Coba dijelaskan. Makanya penarik becak, kau tadi tidak mendengar ulasanku dari pertama. Ya, penjelasanku dari pertama kau tidak mendengar. Ya, mati di situ adalah waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan kan dikatakan pada hari engkau memakannya. Sebentar, aku bukakan Kejadian 3 ayat Kejadian 2 ya. Kejadian 2 ayat 14, ya kan? Nama sungai Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dapat? Ternyata ketika Adam dan Hawa memakannya, dia tidak mati. Ya memang tidak mati. Karena itu merujuk kepada hari Tuhan. Itulah dasar saya mengatakan bahwa perhitungan hari di situ adalah hari di sorga. Satu hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Itulah sebabnya Adam dan si Adam umurnya 930 tahun. Baru dia mati. Artinya belum sampai satu hari Tuhan. Nah, apakah iblis dalam hal ini menipu? Nah, kan begitu. Kita buka ayatnya. Ini hebatnya. Namanya iblis kan, dia bisa menyamakan. Ini hebatnya Walabu lah. Semua bisa diasumsikan. Kau tidak tahu berdiskusi, kok asumsi ayatnya ada. Kau sanggup biarlah kutanya penonton. Al-Quran. Biarlah penonton Tadi yang kau menilai. buat aku lihat ada judul acaramu. Kalian bertanya, penarik becak menjawab. Ada kuliah itu. Apa kau sanggup kutanyai? Ya, buktinya kau nggak masuk. Saya minta link dikasih masuk, ditaruh di backstage selalu. Walabu selalu taruh saya di backstage. Sadis sekali. Mana ada aku taruh kau di backstage? Tidak tahu aku siapa nama kau situ. AMC. Nanti malam aku live masuk Pak ya. Tapi aku lawan Uti malam ini. Oh iya, aku lihat dulu kalau Uti. Oke, kita lanjutkan. Apakah iblis itu berkata jujur? Nah, ini. Begini ceritanya. Nah, kan ini kita kembali ke Kejadian 2. Ini bukan asumsi, ada ayatnya. Kejadian 2 ayat 17, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Hukum ini diberikan hanya kepada si Adam. Karena saat itu si Hawa kan belum ada. Hawa nanti ada setelah hukum ini dibacakan Tuhan, baru si Hawa ada. Di ayat 22-nya. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan dari manusia dibangunnya seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Itulah penciptaan si Hawa. Oke. Sekarang kita ke Kejadian 3. Ular. Ular adalah... Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang darat ya. Dia berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Nah, di sini si ular mendatangi pertama kali si Hawa. Ya. Bukan si ular pertama sekali mendatangi si Adam. Kenapa dia tidak mendatangi pertama kali si Adam? Karena si ular itu paham bahwa hukum ini ditularkan, dijatuhkan hanya kepada si Adam. Artinya Adamlah yang menerima hukum ini. Jadi kalau dia pertama kali datang, loh, kan sudah, makanya aku bicara sama. Bisa jadi pas ular itu kan ular lagi lewat, pas Hawa yang lagi di dekat pohon itu, mau cemana? Namanya dia lagi lewat juga ular itu. Ada ditulis di situ, sembunyi sambil nunggu Adam yang lewat. Nggak ada kan? Loh, faktanya dia kan tidak. Mana ada dibilang dia lewat? Faktanya dia bertemu si Hawa, paham dah? Ya, dia di situ. Paham dah? Dia di situ. Buktinya ular ketemu si Hawa, itu aja dulu kau pahami. Ya. Tidak ada dikatakan dia lewat. Ya, dia ketemu si Hawa, tapi jangan ditambahin. Tadi kan Walabu nambahi apa? Walabu nambahi dia sengaja nggak mau jumpai Adam. Ya. Ada di situ kalimat dia sengaja nggak mau jumpai Adam, sengaja jumpain Hawa. Loh, buktinya dia bertemu si Hawa. Iya, itu bukti, tapi nggak ada istilahnya narasi dia sengaja jumpain Hawa doang.
Mau narasi mau apa tidak ada buktinya dia bertemu si Hawa. Maka bisa saya katakan bahwa si ular sengaja menjumpai si Hawa. Karena si sengaja. Hawa yang dijumpai dia. Ya, Ya, iya. sengaja. Kita lanjutkan, ya kan? Tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini bisa kau makan buahnya. Si ular mengatakan ini kan salah ini. Nah, si perempuan menjawab, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Ah, boleh. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kau makan atau kau raba buah itu, nanti kamu mati. Ingat ya? Tetapi ular itu berkata kepada perempuan, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Nah, inilah kebohongan si ular. Maka dikatakanlah si ular ini bapak para pembohong. Pertama, dia sudah berbohong di sini. Tentulah Allah berfirman, semua dalam pohon bisa kau makan. Kedua, dia bilang sini, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Kenapa dia mengatakan tidak akan mati? Karena si ular tahu, ini ku bilang sama kau, bukan aku asumsi, bahwa hukum itu diturunkan kepada si Adam. Ketika si Adam masih ada, si Hawa kan belum ada. Hukum itu diceritakan Kejadian 2 ayat 17. Si Hawa ada Kejadian 2 ayat 22. Setelah berapa lama baru itu ada, ya. Maka si ular ini benar. Sekali kamu tidak akan mati, bukan masukku benar. Sekali-sekali kamu tidak akan mati, maksud dia untuk menggoda si perempuan. Tetapi Allah siapa ini sekali? Mati siapa? Matikan dulu, Mikau tuh bising kali ada suara motor. Tanda kalau dia mau jalan. Tetapi Allah Iya, bentar. Bang Raja, bentar. Matikan sebentar mic-nya. Oke, lanjut. Matikan Nanti dulu, ada yang mau bertanya ini, Bang. Ya. Sesi tanya jawab nanti ya, silakan. Ya. Tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Ya. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik dan makannya sedap, lagi pula menaati memberi pengertian, lalu ia mengambil buahnya dan makannya. Ya, ketika perempuan ini memakan buah itu, Tuhan kan tidak datang. Kenapa Tuhan tidak datang? Karena si Hawa tidak terikat hukum itu. Nah, ayat selanjutnya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Begitu si Adam memakan, baru Tuhan datang. Nah ini. Maka terbukalah mata mereka dari bawah barat ke telanjang. Lalu mereka menyemat dua pohonnya buat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, artinya setelah si Adam memakan, baru Tuhan itu datang. Oke, siapa yang mau bertanya, naikkan satu persatu. Jangan rame-rame kali di dalam ya. Oke, siapa dulu Bang William? Silakan Bang William bertanya, nanti bergantian. Nanti setelah bertanya saya turunkan biar nggak rame. Oke, lanjut Bang William. Baik, selamat siang. Saya ingin bertanya 5 pertanyaan ya Pak. Tadi kan Pak Rudi mengatakan Eden ada di surga ya. Padatkan aja 3 aja. 3 aja Bang. Oke. Enggak, ini sebenarnya pertanyaan simpel-simpel. Tadi Abang bilang Eden ada di surga kan? Nah, apa itu surga menurut Bang Rudi? Surga itu adalah surga apa ya, ibaratnya itu surga dunia katanya, itu tempat esek-esek juga surga dunia. Apa yang kau tanya begitu? Kalau Google aja. Ya udah. Bertanya jangan begitu. Apa itu surga? Google aja. Apakah Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan? Gitu bertanya. Jangan apa itu definisi surga, kau googling. Enggak. Oke. Lupakan. Ya, apakah Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan itu berdosa atau tidak? Menurut Abang? Ya berdosa lah, karena ada hukum di situ. Apabila engkau memakannya, kamu akan, siapa ini bising kali? Nah, bagaimana dosa yang bisa ada di surga? Itu pertanyaan terakhir. Makanya mereka diusir dari surga, karena dosa tidak boleh ada di surga. Paham dah? Ketika Adam berada di surga, dia tidak berdosa mulanya. Setelah dia berdosa, maka diusir, nggak boleh lagi di surga. Siap, apalagi? Ya, oke, makasih. Oke, ada 3 pertanyaan. William, saya turunkan ya. Mungkin ada yang mau masuk, takutnya nanti tempatnya penuh. Oke, selanjutnya Bang Jai, silakan. Saya lihat dari antrian yang masuk aja. Bang Jai, silakan bertanya kepada Bang Wak Lebay, silakan. Bukan lebay, labu.
Enggak, aku kan beda. Itu kan punya HMC. Kalau aku kan Wak Lebay. Lanjut. Bang Jai, silakan bertanya. Dari bahasa cintanya HMC, Wak Labu, bahasa cintanya Syarifah, Wak Lebay. Wak Lebay. Ayo lanjut Bang, silakan. lanjut Bang Jai. Ini saya lagi makan, lanjut yang lain aja dulu. Oh ya, makan ya. Jangan banyak-banyak makan nanti gemuk. Oke, saya keluarkan ini ya, saya keluarkan dari layar biar Bang Aditya, silakan. Oh, Bang, siapa ini? Bang Hasmin. Mengapa? Oh, atau Pak Arifah, Dani mungkin. di layar tampilkan itu alamatnya. Jangan dibuat Streamnya. itu. Oh Ya, iya. Oke, boleh saya bertanya? Ini Pak Dani, silakan Pak Dani. Silakan Pak Dani. Silakan Pak Dani. Oke, selamat Suaranya berjumpa keras. lagi, Bang Terbatas, Wak Labu. Siap. Yang mau saya tanyakan, ya ini sering saya, dan ini sih bahasanya klasik sih. Cuman kita ingin ketegasan saja. Di saat Hawa memakan buah itu, Tuhan kan tidak tahu. Setelah Adam memakan, baru Tuhan tahu. Bukan Tuhan Betul kan tidak demikian? tahu, tetapi Hawa kan tidak terikat hukum itu, maka Tuhan belum datang. Setelah si Adam memakan, baru Tuhan langsung hadir, karena dia terikat hukum itu. Ngerti terikat hukum namanya? Oke. Ya Pak Dani, Jadi silakan secara dilanjut. simpelnya, oke, terima kasih. Kalau dia belum datang di saatnya Hawa memakan buah pengetahuan itu, secara logis saja berarti Tuhannya kan tidak tahu, tidak ada sinyalemen kalau buah itu dimakan. Diulang lagi. Sebentar dulu, biar tegas. Saya katakan ingin ketegasan. Apa aja dulu. Setelah Adam memakan, baru sinyalemen itu. Jawaban saya kan sudah tegas, Pak Dani. Cobalah kalian bertanya yang cerdas. Aku sudah jawab bahwa si Hawa tidak terikat hukum itu. Di Kejadian 2 ayat 17 si Hawa belum ada. Si Adam. Ketika si Hawa memakan, Tuhan belum datang. Begitu si Adam memakan, kan hukum itu terikat sama si Adam. Baru Tuhan datang. Lanjut. Itu indikasinya, indikatornya adalah Tuhan tidak tahu kalau Hawa yang memakan. Logis saja kita berpikirannya. Gimana Wak Labu? Logis nggak kira-kira kalau saya berpikir demikian? Itu logis tidak? Saya katakan. Bisa. Karena dia kalau enggak, itu tidak logis. Oh, tidak logis. Ya sudah, kalau tidak logis ya silakan nyalain bertanya. Ya. Nanti saya nanya lagi yang ke lain. Oke, Bang Pak Dani. Ya, Kejadian 2 biar jelas. Standby dulu Pak Dani. Lanjut Bang Rudi. Saya tambah dulu. Ya. Di Kejadian 2 ingat, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Artinya hukum ini diberikan kepada si Adam. Di Kejadian 3 yang memakan duluan pohon itu adalah si Hawa. Si Hawa tidak terikat hukum itu. Sehingga Tuhan tidak langsung datang ketika si Hawa memakan itu. Begitu si Adam memakan, dia terikat hukum itu, Tuhan langsung datang. Nah, perhatikan, hebatnya Bible membuat urutan-urutan itu terstruktur. Andai kata hukum itu diberikan kepada mereka berdua, si Hawa duluan memakan, Tuhan langsung datang. Maka si Hawa sendiri yang dibuang ke sorga, sementara si Adam tetap dibuang ke bumi, sementara si Adam tetap di sorga. Nah, lantas dengan siapa nanti si Hawa ini menikah? Karena hukumnya pertama mereka dua harus menikah. Itulah hebatnya si iblis juga. Dia tidak menggoda langsung si Adam, tetapi menggoda pertama kali si Hawa. Andai kata si iblis langsung mengasih kepada si Adam, misalnya dimakan si Adam buah ini. Pertama kemungkinan si Adam menolak, karena dia sudah tahu hukum itu. Yang kedua,
jikalau si Adam langsung memakan buah itu, Tuhan langsung datang. Sehingga si Hawa pun tidak akan keluar dari sorga. Dia tetap di dalam sorga, zaman Eden. Karena dia tidak memakan buah itu. Nah, ini sebenarnya adalah penggenapan firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 27-28 bahwa mereka akan beranak cucu di bumi. Bukan di situ. Oke, silakan lanjut. Oke, Laskar Jihad mana? Udah keluar ya Laskar Jihad? Bentar. Oke, nggak ada. Oke, kalau gitu Pak Aditya, silakan. Silakan Aditya, Pak. Oh, biar saya tuh. Selamat Iya, siang, Bro. iya. Assalamualaikum, Mbak Uti. Apa yang Mbak, mau saya bukan tanyakan, Mbak ya? Uti, bukan Mbak Uti. Ini Bang Aditya nih kayaknya ngefan banget sama Mbak Uti, sampai saya pun dipanggil Mbak Uti. Iya, Apa kalau lah itu semua. ya, Mbak Uti cantik Dia ya. semua wanita dipanggil Mbak Uti. Silakan. Oh gitu, oke lah. Lanjut Bang Aditya, silakan bertanya sama Bang Rudi. Ya janganlah urusan. Oh ya, saya mau tanya apa ini ya? Soalnya udah siap juga mau masuk Ya ini. nanya Oh, apa iya. aja lah. Oh, iya. Boleh bertanya di luar apa? Di luar tema ini. Kira-kira boleh enggak ya? Kalau boleh saya tanya, kalau enggak boleh jangan apa-apa. Gak usah lah, tentang apa nanti lari-lari. Ya, begini aja. Pertanyaan sederhana aja. Pak saya tanya memakan buah pengetahuan gitu loh. Yang ingin saya tanyakan di sini, yang ingin saya tanyakan itu, apakah kata buah pengetahuan di situ itu bersifat apa? Kalau saya memakai istilah Kristen itu interpretasi ya, atau apa? Ya. Atau apa kiasan atau seperti apa gitu loh? Ataukah memang buah yang sesungguhnya gitu loh? Dia bisa diartikan secara harfiah ya, misalnya ya kita ambil contoh ya buah salak atau buah apa lah gitu loh. Jadi yang ingin saya tanyakan itu apakah itu sebuah kiasan atau memang buah yang betul-betul buah gitu Bang? Itu aja sih pertanyaan saya. Silakan. Ya. Kalau menurut ayat ini ada peristiwa memetik, ya. Baru ada peristiwa memakan. Coba aku bukakan dulu sebentar ya. Kejadian 3. Ya. Nah, perempuan itu melihat artinya ada wujudnya. Bahwa buah pohon itu, buah pohon artinya ada pohon, ada buah. Baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Sedap itu adalah indera perasa, lidah. Lagi pohon itu menarik hati. Hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil. Artinya mengambil, ada benda yang diambil dari buahnya dan dimakannya. Arti memakan, ada yang dimasukkan ke dalam mulut. Artinya ini... Nasi goreng apa? Siapa lagi? Nasi goreng apa? Ya, Goreng. goreng. Dulu. Jadi artinya ini adalah makna sesungguhnya. Kick aja dulu si Raja itu, jangan dibuat sini terus-terusan. Mute dulu Bang Ramana Raja, mute dulu. Hilang konsentrasinya Bang SD. Silakan lanjut Bang. Ya udah, ini artinya makna sesungguhnya bahwa buah itu diambil ya. Silakan, apalagi? Oh, berarti itu. Ya mungkin itu aja sih yang ingin saya tanyakan karena saya tuh memang udah suka bertanya ya, suka ditanya saya masalahnya orangnya. Ya terima kasih Bang sang debater. Ya. Itu aja sih pertanyaan saya. Oke, Ya, saya mundur mana si ya. Rifa? Si Rifa Mana udah ini? hilang. Rifa, Boleh saya yang bertanya Bang? ya Abu. silakan karena Rifa sudah lari. Ya, siap. Oke. Tadi berbicara ular yang mencoba menggoda Hawa Ya. dan godaannya berhasil sehingga Hawa memakan buah yang tertera di depan kita ini datanya. Nah, Ya. otomatis Ya. apakah ular itu sama dengan iblis? Ya, pertanyaan yang menarik, ya kan? Kalau kita lihat di kitab Wahyu, dikatakan bahwa si ular tua, ular paling tua kan itu, ular pertama sekali kan itu. Itulah ular tua ya. Di Wahyu dikatakan begini. Wahyu 20 ayat 2, bentar ya. Wahyu 20 ayat 2. Nah, dikatakan di situ, ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikat 1000 tahun lamanya. Ya, bahwa yang ditanya Pak Dhani betul, itu adalah iblis. Ya, silakan.
Oke. Ya. Kalau dia iblis, berarti bagaimana? Ya sekali lagi, bagaimana kitab Bang Wak Labu? Ya sekali lagi, kitab yang pakai tertera di Rudi lah, dalam jangan, jangan buat labu apa. belajar ngomong Wak Labu ini belajar. Nggak usah tiru-tiru si AMC. Santai wae. Silakan. Oke lah Bang Rudi aja. Saya memang tidak terbiasa sih menggelar orang yang bukan. Oke, Bang. Yang lurus-lurus Rudi. aja. Kalau si AMC biar aja gitu. Dia kan sudah kena pasal 14. Iya, oke. Oke, jadi kenapa di dalam Alkitabnya Bang Rudi ya untuk mengikuti jejak ular sebagaimana yang tertera di dalam amanat agung. Kenapa di dalam kitab suci Bang Rudi ya untuk mengikuti sifat ular yang tertera di dalam amanat agung. Kalau kita tahu ular itu adalah itu iblis. Pak Dani yang cerdik seperti ular itu ya? Iya. Kalau amanat agung akan dijawab. Aman agung ini karena itu pergilah jadikan seluruh bangsa muridku, bukan itu. Cerdiklah seperti ular itu loh Bang, cerdiklah seperti ular, jinak tuluslah seperti merpati kan, seolah-olah disuruh seperti ular gitu. Ya, bentar. Matius 10 ayat 16 ya. Matius 10 ayat 16. Ya. Ini 16. Pak Dani pertanyaan keberapa ya? Setelah itu biar gantian, biar dapat semua tanya. Janganlah kamu membakar bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju. Sorry, bukan ayat 10, 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kenapa kami dimintakan untuk cerdik seperti ular? Ya betul. Karena Kejadian 3 menjelaskan bahwa hewan yang paling cerdik pada saat itu hewan darat adalah si ular. Lihat bagaimana ular ini bisa menyesuaikan diri terhadap si Hawa. Kan ini demikian ya. Bahwa di situ yang diambil kecerdikannya. Ingat, bukan kelicikan. Bedakan antara cerdik dan licik, ya. Dia yang diminta di sini kecerdikannya. Karena di sini bilang, ya kan, bahwa adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Jadi pada mulanya dia tidak licik, dia hanya cerdik. Tetapi setelah makan buah pengetahuan itu, maka dia memiliki pengetahuan yang jahat. Itu nggak boleh kami tiru. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kecerdikan ular pada mulanya. Di sini kan dijelaskan, adapun ular ialah binatang paling cerdik. Nah, itu mulanya. Setelah dia menjadi pengkhianat, pemberontak, atau dia sudah makan buah pengetahuan yang jahat sehingga dia jahat, itu tidak diikuti. Paham ya? Kalau yang jahat itu namanya licik. Kalau yang baik itu namanya cerdik. Nah, silakan. Halo. Oke, saya tangkap terakhir ini Bang Uniripa ya. Ya, silakan. Karena tadi Bang Rudi sudah menjelaskan ular itu apakah iblis atau bukan. Bang Rudi jawab dengan tegas. Ular itu adalah iblis. Ya. Sangat tegas sekali Bang Rudi menjawabnya. Ya, betul tegas. Bisa saya tampilkan ayat yang Bang Rudi sampaikan barusan tentang perintah untuk mengikuti ular, cerdik seperti ular. Bang Rudi menggunakan ganda lagi, jawaban ganda itu. Dengan adanya licik dan cerdik. Sebentar. Padahal jelas sekali awalnya Bang Rudi mengatakan ular itu iblis. Kalau orang yang mengikuti ular berarti dia adalah menjadi pengikut iblis. Makasih. Ya, aku jawab. Di ayat ini jelas dikatakan adapun ular ialah paling cerdik. Ingat ya, ini penciptaan pertama sekali. Dia itu paling cerdik sebelum dia menjadi iblis. Paham ya? Maka setelah dia memakan buah pengetahuan yang jahat, dia memiliki sifat jahat. Itu bukan standar ganda, itu urutannya. Loh, kok bisa dia memiliki sifat jahat sang debater? Ya, karena sumber pengetahuan yang jahat, Alkitab menjelaskan, hanya satu. Dua lah ya.
ikan dari Tuhan. Tuhan yang bisa memberitahukan ini jahat, ini baik. Yang kedua adalah dari pohon pengetahuan. Tuhan tidak pernah memberikan pengetahuan yang jahat kepada malaikat, karena malaikat kan bersuruh Tuhan. Maka dia memperoleh pengetahuan itu dari makan buah pengetahuan. Awalnya si ular ini adalah malaikat. Awalnya si ular ini adalah cerdik. Setelah dia memakan buah itu, maka dia menjadi penyesat. Mohon dipahami ya. Jadi yang dimaksud ular tua atau si ular naga ini, si ular tua itu adalah si iblis. Dia menjadi iblis setelah dia memakan buah pengetahuan itu atau setelah dia melawan Tuhan. Sebelum dia melawan Tuhan bagaimana? Dia malaikat. Ada itu nanti di Ayub dijelaskan dia adalah bagian daripada anak-anak Allah. Artinya dulu dia belum iblis. Paham ya? Oke, silakan yang lain. Oke, giliran saya lagi. Tes 1 2 3. Tahan dulu ayat itu biar bisa screen ayat itu. Minum dulu, Bang. Ya. Minum dulu. Oke. Tunggu dulu. Kok kau bisa melihat aku mau minum? Iyalah. Ajaib. Nanti setelah Bang Aditya ada dua lagi ya, Bang Ramana Raja dengan Bang Bonar, bergantian aja. Saya mau siap. silakan dilanjut. Ramana Raja dia lagi jalan pulang, dikeluarkan aja dulu. Ya. Nanti Ya. biar dia naik lagi, biar jangan bising. Nanti bunyi jalan itu bunyi kadang. Ya, silakan. Habis ini saya turun ya. Nah, ini kita kaji ya kejadian 3 ayat 1 sampai ayat 4 tadi itu ya. Pelan-pelan. Nah, di sini kan dikatakan adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah, ya kan? Ular itu berkata kepada perempuan itu. Ya kan? Ini kan berarti ular berkata kan? Tentulah Allah berfirman, semua pohon di dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Bukan, nah kan begitu kan? Artinya di sini itu ular itu berkata kepada perempuan kan? Ini tentulah Allah berfirman. Berarti yang berkata di sini kan ular kan, bukan Tuhan kan? Seperti itu, Ya. menurut dia. Betul, Ya. oke. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun kamu raba buah itu, nanti kamu mati. Di ayat ketiga ini berarti yang berfirman ini Allah Bang ya, bukan ular lagi ya. Betul ya? Ini bukan Allah yang berfirman, tetapi si perempuan itu yang menyampaikan firman Tuhan. Tetapi tentang buah pohon itu yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman. Ya, Jangan perempuan kamu itu makan. menyampaikan kepada si ular dari ayat 2 lah bacanya dong. Oh, berarti ini berarti perempuan ini menyampaikan kepada ular itu bahwasanya Allah berfirman Ya. seperti apa? Oh, gitu. Ya itu seperti itu ya. Oh. Berarti kalau begitu pertanyaan saya tidak nyambung jadinya. Soalnya saya mau kaitkan ke Yohanes Ya. itu. Ya oke lah Bang, lanjut oke. Bang. Lanjut, Saya yang mundur. lain. Makasih. Ya, terima kasih. Loh, mana yang lain nih? Kalau tidak ada yang lain, saya lanjut terus ini. Ya, Ada nih. silakan. Silakan yang lain dulu. Saya kasih ke, kalau saya banyak pertanyaan, terlalu banyak untuk Bang Rudi ini. Mungkin yang lain mau lanjut cepetan. Bang Rudi, aku dulu Bang Rudi. Bonar Bang. Silakan. Bisa. silakan. Oke. Ya, silakan Bonar. Iya, jadi yang saya baca di Kamus Alkitab dan juga di beberapa situs seperti di God Question, Taman Eden itu di bumi gitu. Taman Eden itu di bumi. Nah, tapi kemudian, ya Bang, sorry Bang, kedengaran Bang? Kedengaran, Tes Bang. bukan aku yang bicara. Oke. Tes Nah, kedengaran, bukan aku yang bicara. Oke Bang, makasih Bang. Nah, kalau Taman Eden itu di bumi, berarti manusia itu adalah makhluk bumi, dan kemudian kalau makhluk bumi, manusia itu tidak dikutuk di bumi, tidak jatuh ke dalam dosa, sehingga penyaliban itu menjadi tidak benar gitu. Nah, saya lebih setuju dengan Bang Rudi yang mengatakan bahwa Taman Eden itu tidak di bumi tapi di sorga, lalu manusia tergoda oleh iblis dan kemudian jatuh ke bumi
dalam keadaan terkutuk gitu Bang. Makasih Bang. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita merujuk kepada situs-situs, saya nggak suka karena nanti apa yang nggak dibilang orang itu, dan itu kita tidak boleh seperti saudara-saudara kita yang Muslim. Mereka suka ke Wikipedia. Kita jangan. Karena Alkitab mampu menjelaskan. Ya, benar kamu bilang. Tunggu dulu, kan masih ini. Mengapa Tuhan harus mengutus firman-Nya ke dalam dunia? Hanya untuk memasukkan manusia itu ke dalam sorga. Kan tujuannya itu, memasukkan manusia ke dalam sorga. Karena manusia itu berasal dari sorga. Kalau manusia itu berasal dari bumi, Tuhan tidak akan memasukkan manusia ke sorga. Di bumi aja ngapain? Dari mana kamu berasal? Dia diciptakan memang dari tanah bumi. Tetapi dia tidak berasal dari bumi ini. Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan manusia itu kembali ke sorga. Karena dari semula keinginan Tuhan, manusia ini hidup di sorga. Oke, silakan. Boleh Jadi, bertanya ya. Sekali lagi Bang. Ya, dikit lagi. Satu kali Bang. Jadi solusinya adalah memang nama-nama sungai di Bible itu adalah nama-nama yang mungkin harus kita cari ulang lagi sedemikian rupa bahwa itu bukan di bumi, karena kalau di bumi berarti penyalipan itu menjadi batal gitu Bang. Makasih Bang. Ya, terima kasih, betul. Nah, mengenai sungai tadi sudah saya jawab ya. Tigris dan Efrat ada, Gihon dan Pison tidak ditemukan. Oke, lanjut. Siapa lagi? Saya mau nanya. Boleh ya? Ya, bolehlah kalau masuk sini untuk bertanya. Silakan. Ya. Tapi ada yang makan itu, selalu dia makan. Bagi dong. Kalau betul apa namanya manusia itu diciptakan di surga, untuk di surga. Kenapa dalam Bible tertulis beranak cuculah kamu? Kalau beranak cucu kan harusnya kan itu kan di bumi bukan di surga. Emang di surga bisa beranak cucu ya? Itu aja pertanyaannya. Ya. Oke. Maka seperti itu sebenarnya sudah saya jawab tadi, ya kan? Bang Rudi. Kenapa? Bang Rudi. Tunggu dulu. Bang Rudi. Siapa lagi nih? Saya mau bilang kalau Bang Rudi selalu ke sini, saya jadi tambah pintar ini dan Alkitab ini dengan pembahasannya Bang Rudi. Saya bangga. Sip. Lanjut. Terima kasih. Yuk. Sekarang saya masuk lagi ya. Nah, di situ memang di Kejadian 1 dikatakan dinubuatkan. Ini kan kalau belum terjadi namanya nubuatan dan pasti akan terjadi. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi semuanya harus tergenapi. Bahwa manusia itu harus diciptakan menurut dan rupa Tuhan. Maka manusia diciptakan tidak boleh di bumi. Kenapa? Allah tidak bertempat di bumi. Itulah sebabnya manusia harus diciptakan di tempat Allah agar terpenuhi serupa. Paham ya? Baru dilanjutkan. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melayap di bumi. Nah, mungkin kalian akan bertanya, loh, ini kan ada untuk menguasai binatang hewan di bumi. Kalau dia di surga bagaimana menguasai? Oh, gampang. Malaikat aja bisa turun naik surga. Kan itu. Iblis pun dulu sebelum diusir Tuhan, dia naik turun surga. Ya kan? Gampang itu. Kalau masalah itu berkuasa saat ikan laut bumi ada di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya dibuat dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28. Allah memberkati mereka, diberkati mereka ya. Inilah pernikahan pertama itu. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi. Nah, ya, taklukkanlah itu berkuasalah. Ini mereka sudah diberkati di sini. Bahwa mereka punya misi untuk ke bumi. Nah, di Kejadian 2 dijelaskan. Masuk Kejadian 2 ya. Tunggu. Ini kan alurnya maju mundur. Ayat 5. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul apa di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Jadi
Kalau itu memang diciptakan di bumi, harusnya bumi sudah diusahakan. Tetapi karena manusia itu belum diciptakan atau belum diturunkan ke bumi, kalimatnya di situ ada namanya pandangan dari sorga dan pandangan dari bumi. Bahwa manusia itu belum di bumi, belum ada di bumi, ya kan? Dia masih di mana? Dia masih di sorga. Jadi belum ada mengusahakan. Kalau di bumi memang sudah diciptakan, tentu langsung diusahakan ya. Kita lanjut dikit lagi ya, jangan dulu potong. Ya, demikianlah dia membuat manusia itu dan bernapas. Dan setelah itu dibuat Tuhanlah sebuah pohon. Namanya pohon pengetahuan ayat 17. Ya. Manusia hanya bisa menempati bumi kalau dia sudah melakukan pelanggaran di sorga. Kan itu Tuhan akan sudah tahu bahwa manusia ini akan melakukan pelanggaran di sorga, ya. Jangan kalian tanya kalau sudah tahu kenapa manusia tidak dimatikan aja segala macam. Itu nanti sudah buat kita sinting. Kita ikut aja apa yang di Alkitab ini ya. Dibuat, itulah sebabnya Tuhan pertama sekali menciptakan langit dan bumi. Sudah, bukan neraka. Setelah itu dibuatlah ini. Hanya inilah satu-satunya jalan manusia ke bumi. Inilah tiketnya. Andai kata manusia tidak memakan buah pengetahuan ini, maka manusia tidak akan pernah mati. Dan dia akan tetap di Taman Eden. Ya. Setelah itu dimakannya manusia ini, maka terusirlah dia dari bumi. Dari surga itu ya. Terusir, dan bumi yang tadinya itu suci, dikutuk. Ayat berapa ya? 17. Ya. Terkutuk, maka terkutuklah tanah karena engkau. Itulah hebatnya Tuhan. Manusia yang berdosa ini tidak bisa berada di tempat yang suci. Kalau Tuhan, kenapa Tuhan tidak mengutuk surga? Karena Tuhan berada di sorga. Maka tidak mungkin Tuhan mengutuk sorga. Yang kedua, karena manusia itu diciptakan dari bumi. Ya kan? Tanah yang di bumi. Maka dikatakan terkutuklah tanah. Sehingga tanah dulu yang suci itu menjadi sebuah tempat terkutuk. Sehingga tempat terkutuk adalah tempat pembuangan orang-orang yang berdosa. Setelah bumi ini terkutuk, dibuanglah Adam dan Hawa ke bumi. Ternyata anak cucunya terjadilah di Kejadian 4. Akhirnya mereka beranak cucu. Di sorga betul, tidak boleh kawin mengawin katanya kan. Kita hidup seperti malaikat katanya. Itulah sebabnya mereka dibuatkan akan di bumi. Nah, Kejadian 4, mereka beranak cucu, bersetubuhlah mereka di bumi. Ya. Jadi di sorga mereka belum sempat bersetubuh karena langsung memakan buah itu dan terusir. Di bumi lah mereka bersetubuh dan memilikilah yang namanya anak cucu. Nah, kemudian manusia ini makin berdosa, maka Tuhan menciptakan lagi tempat pembuangan terakhir. Itulah dibilangnya kematian kedua. Itulah yang dinamakan neraka. Oh, tadi ada yang bertanya ya mengenai kematian, bahwa orang katanya tidak mati karena akan dibangkitkan. Ya, kematian pertama itulah kematian kita di bumi. Ya, dibangkitkan. Artinya tidak ada dia hidup selama-lamanya, ada jeda, jarak waktu dia mati. Jadi jangan dikatakan, wah dia hidup selama-lamanya, kan ada waktu matinya. Itu sekalian menjawab yang pertama tadi yang kelupaannya. Itulah yang terjadi. Oke, silakan. Kalau memang kalau memang begitu, berarti itu sudah merupakan program Tuhan. Kalau memang manusia itu diciptakan untuk bumi. Memang manusia itu diciptakan untuk bumi. Nah, kalau sini aja sudah jelas ini ada beranak cucu lah. Berarti kalau ada beranak bercucu lah, setelah Tuhan berfirman akan menjadi manusia dan kemudian beranak cucu lah. Berarti Tuhan sudah menghendaki manusia itu memang di bumi, bukan buat di surga. Nah, sudah ada program dari Tuhan, kehendak dari Tuhan. Kalau manusia itu memang dikhususkan untuk di bumi, bukan untuk surga. Nah, mengenai permasalahan Adam Hawa itu makan buah ilmu pengetahuan, itu sudah merupakan kehendak dari Tuhan. Bukan kesalahan manusia, memang itu sudah kehendak dari Tuhan. Karena setelah ada penciptaan, maka perintah pertama beranak cuculah. Ini merupakan sudah sebuah program. Ya, udah aku jawab. Ya, silakan. Kan sudah kubilang itu nubuatan Tuhan. Ya, berfirmanlah Allah. Ini nubuatan itu artinya belum terjadi.
Apakah mereka beranak cucu? Belum. Itu artinya nubuatan ya, bahwa mereka akan beranak cucu di bumi. Dan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka agar serupa manusia itu dengan Tuhan, maka Tuhan menciptakan yang pertama sekali namanya Adam. Tunggal dia. Dan di mana diciptakan Tuhan di sorga, maka Adam pun harus diciptakan di sorga. Tetapi sumber daripada penciptaan dia, karena dia hanyalah manusia yang hanya serupa, bukan sama persis, bukan sama, diambillah dia dari tanah. Karena tanah dari bumi, dibilang ya. Nah, ini program Tuhan. Memang program Tuhan sudah dibuatkan Tuhan dan harus itu terjadi. Aduh, apa lagi nih bising kali ini? Halo? Sorry, saya kan kita kan tadi mulainya kan ini Bang, udah mau 1 jam setengah. Jadi kita akan habis di 1:40. Jadi nanti kita juga ada topik lagi, Bang Rudi akan lagi di channel saya dengan tema yang ketiga, yaitu Yesus mengajarkan perceraian. Mungkin teman-teman yang lain bisa bertanya lagi. Jadi untuk saat ini kita atur lagi Bang, besok kita bicarakan. Jangan. Aku mau debat sama Samuel Siahaan nanti malam jam 8:30. Jadi nanti Bang Rudi atur lagi jadwalnya. Nah, ini terakhir mungkin dari Pak Dani, Bang Rahmana Raja, dan yang ada di dalam, Bang Emil. 1 kata saja lah untuk Bang Rudi, apa yang beliau sampaikan, 1 kata saja. Kita langsung closing, dan nanti Bang Rudi langsung kesimpulan, biar kita closing. Silakan, terima kasih. Boleh saya duluan Bang Uni Lipa? Boleh Pak Dani. Oke. Ini 1 kata, benar. Dari saya duluan ya. Biasanya bentar. Jadi kalau dari saya bangga sama abangku ini. Saya bangga kehadiran abang ini bisa menambah wawasan kita dalam memahami Alkitab. Saya bangga sip, Bang. Oke, siap. Rahmana Raja nggak bawa karung, besok bawa karung. Besok bawa karung ya Bang Rahmana Raja. Oke, Bang Rudi, saya mau tanya tadi Bang Rudi bikin statement dan pernyataan sesuai dengan Alkitab. Bahwasannya bumi ini adalah yang terkutuk. Enggak, untuk Bang Rudi saya tidak mau kasih masuk karung, kalau Bang Abdul boleh. Ya, sekali lagi kalau Bang Rudi saya bawa mobil, Bang. Jadi keanehan bagi kita sebagai manusia, bumi yang terkutuk, yang dikutuk oleh Tuhan, tapi Tuhan menjelma untuk menempati bumi ini dengan menggunakan Yesus. Aneh bin ajaib. Dia yang mengutuk, kemudian dia menempati. Logika dari mana ini? Istilahnya kita ludahkan, kita jilat kembali. Terima kasih. Oke. Hanya 2 orang aja ya. Berarti si Rahmana Raja sudah, si Dani sudah. Oke, sekarang saya tutup ya sekalian. Itulah sebabnya karena bumi ini sudah terkutuk, Tuhan tidak bisa turun dalam wujud aslinya ke bumi. Ketika Musa meminta, Tuhan tunjukkanlah wajahmu katanya. Ya kan? Musa tidak sanggup. Kenapa? Tuhan itu maha suci, hanya bisa hadir di tempat suci. Bumi ketika diciptakan suci. Maka dari itu, ketika Adam yang sudah berdosa ini diturunkan ke bumi, hanya 2 manusia yang lolos ke sorga, yakni Henok dan Elia, dan keduanya laki-laki. Nah ini kan. Nah, Tuhan melihat bahwa mula-mula Tuhan menciptakan manusia itu di sorga, maka Tuhan ingin mengembalikan mereka ke sorga. Itulah sebabnya ketika Adam dan Hawa berdosa, Tuhan datang mencari Adam dan Hawa yang berdosa itu. Hai Adam, di manakah engkau? Bukan menandakan bahwa Tuhan tidak tahu Adam dan Hawa di mana, melainkan Tuhan ingin berkata bahwa sejak semula Tuhan mengasihi manusia yang Dia ciptakan itu, dan sejak semula begitu manusia itu berdosa, Tuhan mencari orang berdosa. Nah, di bumi yang sudah terkutuk ini, Tuhan tidak bisa hadir lagi karena sudah terkutuk bumi ini. Dan di bumi yang terkutuk ini Tuhan sudah membuang iblis. Ya? Maka di Kejadian 3, kita kembali Kejadian 3. Ini Bible ini hebat, kitab suci paling hebat ini. Ya, dia mampu menjelaskan. Ketika di Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini,
antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya. Di sini jelas bahwa iblis itu adalah hidup abadi selama-lamanya. Dia kalau hidup abadi maka dia akan berbuat kejahatan abadi. Ya. Maka Tuhan memusnahkan manusia zaman Nuh. Itu pemusnahan pertama. Ternyata ini 8 orang yang selamat itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka mereka melahirkan anak-anak. Ternyata anak-anaknya ini pun digoda oleh iblis. Ya. Sehingga manusia itu tetap jatuh ke dalam dosa. Seharusnya karena bapak ibunya adalah orang beriman, harusnya anaknya beriman. Ternyata tidak. Ya. Kemudian Tuhan menghajar Sodom dan Gomora sama saja. Bahkan dibilang kejahatan manusia makin bertambah-tambah. Maka Tuhan menggenapi Kejadian 3 ayat yang 15 ini. Bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala iblis. Itulah satu-satunya cara penaklukan iblis. Nah, iblis sudah menguasai alam maut. To kingdoms, ya. Tuhan ke tahtanya di sorga kerajaannya, iblis di alam maut. Maka Tuhan mengutus firman-Nya menjadi manusia. Kenapa menjadi manusia? Karena manusia itu adalah berada di tempat yang terkutuk. Maka di tempat yang terkutuk yang bisa hidup itu hanya yang terkutuk. Ya. Tuhan yang Maha Suci tidak bisa hidup di tempat yang terkutuk. Itulah sebabnya harus menjadi manusia. Dan kenapa harus menjadi manusia? Tidak menjadi hewan. Karena di Ibrani dijelaskan, hewan tidak bisa menyelamatkan manusia. Yang bisa menyelamatkan manusia itu pertama Tuhan, yang kedua firman Tuhan. Hanya dua yang menyelamatkan manusia, tidak ada yang lain. Ya. Maka firman itu menjadi manusia agar dia bisa hidup di tengah-tengah manusia. Dan manusia mengenal dia, harusnya kan begitu. Tetapi manusia tetap tidak mengenal dia. Bahkan sekarang kita lihat manusia mengatakan, tunggu dulu, kau bukan Tuhan, kita sesama manusia loh. Tak mungkin kau Tuhan. Tetapi andai kata Yesus itu hadir dalam wujud batu yang bisa berjalan dan bersuara, aku percaya seluruh manusia akan kembali menyembah Tuhan. Itulah, ya. Jadi itulah sebabnya yang dari sorga ingin diselamatkan ke sorga. Itulah sebabnya Tuhan harus mengutus anaknya ke dalam dunia ini. Oke, itu penutup dari saya. Oke, terima kasih Bang Rudi, Pak Dani, dan member yang ada di sini, Bang Rahwana Raja juga, sama Bang Emil, dan tadi Bang Bonar sudah masuk. Karena sesi kali ini kita mengklarifikasi pernyataan Bang SD atau sang debater. Yang pertama, statement yang awal masuk di channel saya adalah Yesus tidak mati tapi tidur, tapi mati tapi tidur. Ya, mohon maaf saya bingung Bang ya, karena saya nggak punya Roh Kudus ya. Yang kedua yaitu tentang bahwasanya Eden berada di taman, ada di surga dan Adam diciptakan di surga. Yang ketiga, terakhir yang sangat fenomenal juga, ini yang akan heboh mengguncang dunia persilatan, yaitu Yesus ternyata mengajarkan perceraian. Mungkin kita nantikan jadwalnya, akan saya buatkan thumbnailnya seheboh mungkin juga, sebagaimana hebohnya Bang Rudi ketawa. Dan untuk saat ini kita sudah hampir ke 1 jam ke 30 menit. Terima kasih banyak buat Bang Rudi dan teman-teman yang sudah bergabung dan yang ada di live comment. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Dan mari kita perkuat negara kita NKRI, walaupun kita berbeda keyakinan kita tetap satu. Kita saling menghormati dengan keyakinan masing-masing. Kalaupun berbeda itu biasa. Nah, jadi pesan saya cuma satu. Sehebat-hebatnya saya akan berdebat dengan Bang Rudi, tapi dia tetap satu negara, satu bendera, satu ideologi Pancasila dengan saya. Dan sebenci-bencinya orang Kristen kepada saya, bagi saya biarkan orang benci pada saya, tapi saya tak perlu benci dengan mereka. Tapi saya yakin juga tidak semua orang-orang Kristen yang mungkin membenci saya, ada juga yang baik lah gitu kan. Baiklah ikhwan fillah rahimullah. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Bang RD yang sudah bergabung. Silakan. Ya, silakan. Terima kasih.